Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis duha Al-Bayan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah, semoga sehat yang paripurna, yang sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga ibu-ibu semuanya senantiasa diberikan oleh Allah memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, dan juga rekan-rekan sejawat yang saling ingat mengingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga nanti bersama-sama ke surga. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah perjalanan kali ini lancar-lancar ya. Jadi tidak ada macet karena sepertinya lagi tidur pada tidur gelombang 2. Kan kebetulan kan sudah pada libur loh, banyak libur, sehingga di jalannya seperti saya aja perjalanan ke Gunung Kidul. Jadi jalannya halus, sepi. Saya lewat depan pasar sini juga sepi. Ketika saya lewat depan kantor polisi, lihat ke arah timur, itu lihat seperti Selasa di Gunung Kidul. Karena memang syukur luar biasa. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah kita akan membahas tema tentang fikih ya. Untuk siang ini saya ada 2 jadwal. Pertama di sini nanti jam duhur, pas kajian duhur nanti ada di kampus ISI. Jadi kajian bersama dosen-dosen ISI dan karyawannya. Tapi temanya beda. Kalau di sana nanti temanya tentang akidah. Kalau kemarin saya sempat membahas tentang sakaratul maut dan alam barzakh. Kalau hari ini kita membahas tentang hisab, yaumul hisab wal yaumul mizan. Kalau di sini kita membahas tentang fikih itikaf. Kalau fikih itikaf ini pembahasan yang memang sesuai dengan basic saya. Kebetulan saya dulu di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum Islam. Nah, Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapaknya nggak ada. Dari saya sering kali kalau pengajian itu tak kira orang bapak dan ibunya. Makanya saya kadang-kadang secara spontan bapak, ibu gitu ya. Nah, ini mungkin sudah jadi akhlak. Karena kata Imam Al-Ghazali itu yang namanya akhlak itu adalah satu hal, baik perkataan atau perbuatan yang spontan, tanpa mikir-mikir dulu, itu yang disebut dengan akhlak. Jadi kalau misalnya ada pulpen jatuh langsung dia baca astagfirullahaladzim, maka itu akhlak. Tapi kalau begitu jatuh tek, mikir-mikir baca apa ya, nah ini belum jadi akhlak. Maka kalau yang namanya akhlak itu adalah perbuatan yang spontan karena kebiasaan. Nanti ketika dibiasakan sampai nanti di akhir hayat pun, pada saat sakaratul maut, apa yang menjadi kebiasaan kita, amal soleh kita, perbuatan baik kita, itu akan menjadi spontanitas ketika nanti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembahasan itu ada di dalam pembahasan yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni di dalam bukunya Malam Pertama. Bukan malam pertama pernikahan, bukan, tapi malam pertama di alam kubur. Gitu ya judulnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema kita adalah fikih itikaf. Berbicara tentang itikaf atau fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Makanya kalau yang namanya fikih itu adalah sebuah produk. Sebelum munculnya sebuah fikih, itu nanti para ulama itu menggodok dulu, ya, menggodok dulu ini dasar hukumnya seperti apa, lalu kemudian muncul fikih. Fikih itu artinya pemahaman para ulama. Maka yang namanya fikih itu nanti akan memunculkan beberapa pendapat, ya, memunculkan beberapa pendapat, sehingga ketika kita belajar fikih itu memang idealnya kita mempelajari fikih yang berlandasan pada fikih al-imam al-arba'ah. Jadi imam pendapat fikih dari 4 imam mazhab.
Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Asy-Syafi'i. Sehingga ketika kita memiliki perbedaan itu, selama ada dasarnya dari imam mazhab itu, ya tidak masalah dan tidak mengapa, karena masing-masing punya dasar dan mereka sudah melakukan ijtihad. Nah, oleh karena itu yang namanya fikih nanti akan memunculkan beberapa perbedaan pendapat, termasuk apalagi nanti ketika membahas tentang fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu lebih kompleks lagi perbedaan pendapatnya. Nah, adapun terkait dengan etika, ya, etika ini sesuai dengan apa tema kita. Etika itu secara takrif atau definisi, ya, kita mengambil dari salah satu tokoh yang namanya Syed Sabiq. Di dalam penjelasan tentang takrif etika, yakni awalan min jihati al-lughah. Jadi min jihati al-lughah itu min dari jihatin, yakni segi, sisi atau segi atau perspektif atau sudut pandang. Min jihatin lughah secara bahasa. Yang pertama adalah i'tikafu wal mulazamatu. I'tikaf itu adalah al-mulazim, yang artinya di situ dimaknai atau maknaha yang pertama adalah berdiam, al-muksu wal iqamatu, berdiam dan menetapi. Al-muksu wal iqamatu, yakni berdiam atau menetapi. Wal mudawamatu ala syai'in, dan membiasakan. Mendawamkan itu kan berarti membiasakan atas sesuatu. Ini di dalam penjelasan dari Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir atau Mauqi' Ruhul Islam. Kemudian Thaniyan min jihati istilahi syar'i. Yang kedua, dari sisi atau sudut pandang istilah secara syariat, dan Syed Sabiq rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan i'tikaf di sini adalah, ya, menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menurut Syed Sabiq itu adalah menetapi masjid, berarti dia berdiam diri di masjid, tinggal di masjid. Ini yang dimaksud dengan i'tikaf. Beda lagi dengan istikaf. Nah, beda. I'tikaf yang betul. Maka teman-teman dulu ketika masih mahasiswa, kalau i'tikaf malah sering keluar masjid, ya, cuma jalan-jalan kemana-mana, ya. Itu namanya bukan i'tikaf tapi istikaf, ya. Apalagi teman-teman yang aktivis dakwah gitu, ya, i'tikaf itu biasanya di masjid dari mulai pagi sampai ada yang sampai pagi lagi, ya. Atau ada yang, teman-teman tuh ada yang dari mulai hari pertama, malam hari pertama sampai setelah sholat id mereka baru pada pulang. Itu rasanya bangga sekali di masjid terus. Ya maklum masih mahasiswa, ya. Karena misalnya kita nih kalau sudah punya anak, ketika di masjid terus, ya paling malah dimarahi, Abi, ya kan, si istrinya udah protes, Abi gimana kok di masjid terus, anak-anaknya kecil ini merengek-rengek, laki anaknya 3, anaknya 4, ini gimana ini gitu. Ya tapi memang itu kembali ke masing-masing orang. Ada yang ya sudah pokoknya Abi ibadah, nanti anak-anak yang jaga, itu ya ada yang seperti itu. Tapi itu pilihan. Nah, kalau yang dimaksud i'tikaf di sini adalah menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat, berarti ada niat di situ. Diam di masjid ada niat. Niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri, taqarrub ila Allah. Jadi seorang itu beriktikaf bukan karena gengsi, bukan karena teman-teman pada i'tikaf terus ikut-ikutan, tetapi lebih kepada niat bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kemudian pengertiannya di sini ya, yang pertama apa? Nah ini saya buatkan seperti ini. Ya ini pengertian bil lughah. Kalau tadi yang sudah saya sebutkan berlandaskan di dalam kitab Fathul Qadir dan Fiqhus Sunnah. Nah ini di sini diantaranya adalah habsun nafsi anit tasarrufatil adiyah. Kalau ini merujuk kepada bukunya Dr. Wahbah Al-Az-Zuhairi, yakni yang berjudul Fiqhul Islam wa Adilatuh. Ya ini pengertiannya adalah memenjarakan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa. Jadi dimaknai secara lugatan atau bimakna lugatan, yakni memenjarakan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa. Jadi yang biasa dilakukan, tapi dia memenjarakan diri di masjid itu. Adapun kemudian bimakna istilahan, yakni alubsu fil masjidi ala sifatin maksusatin biniyatin, yakni berdiam diri di masjid dengan tata cara tertentu dan disertai niat. Maka ketika yang nama itikaf itu bukan sekedar diam, tapi di sana ada tata caranya, ada aturannya, dan juga ada niatnya. Bukan sekedar wis pokoknya datang ke masjid, tidak. Tetapi di sana ada aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan syariat yang ditentukan dan ditentukan oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya sebuah amalan itu akan diterima oleh Allah, itu paling tidak dia harus melewati 2 tahap atau 2 hal. Apa ini? Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau niat ini harus ada. Maka ketika sebuah amalan tanpa ada niat, maka kalau istilah Jawanya itu muspro, nggak ada manfaatnya. Maka sebuah amalan itu harus diawali dengan niat. Maka di dalam pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah itu pembahasan yang utama pertama kali adalah babun niat. Dan bukunya kitabnya Imam Bukhari itu bab awal itu juga tentang bab an-niat. Karena niat itu hal yang sangat penting. Ya. Yang kedua adalah beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi amalnya sesuai dengan apa yang dituntutkan, tidak kreatif. Ya. Terutama ibadah-ibadah yang mahdhuf. Ibadah-ibadah yang mahdhuf itu ibadah-ibadah yang wajib. Maka ini pengertian at-ta'rif i'tikaf bimakna lughatan wa makna istilahan atau bimakna istilahan. Nah kemudian di dalam dasar hukumnya atau dasar hukum i'tikaf ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Nanti akan saya sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang lainnya, tapi ini hanya sebagai awalan saja. Bahwa di antara dasar hukumnya, ketika ditanya ada nggak dalil yang mengatakan perintah i'tikaf, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan secara spesifik perintah untuk beriktikaf, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri mereka, yaitu istri, sedang kalian sedang iktikaf di masjid. Dan sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwa iktikaf adalah ibadah yang disyariatkan. Berarti kalau sesuatu yang sampai disebutkan di dalam Al-Quran secara spesifik kata-kata iktikaf atau aqifuna fil masajid, maka berarti perkara itu adalah memang perkara yang betul-betul penting. Ya, surat Al-Baqarah 187. Lalu bagaimana dengan dalil yang lain? Nah, kita lihat di dalam ayat yang ada di sini. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal akifina wa ruk'a sujud. Ya, wal akifina. Ya ini i'tikaf. Ya, yang rukuk dan sujud. Jadi kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail membersihkan rumahku, ini rumah Allah, untuk orang-orang yang tawaf. Berarti di sini adalah Ka'bah itu ya, sekitar Ka'bah, Masjidil Haram. Yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud. Ini dalil yang kedua di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Kemudian dalil yang lain adalah wala tubashiruna, ini sudah disebutkan tadi. Yang ketiga yakni man kana i'tikafa
ma'iya falyataqi fal ashra awakhir. Nah, ini dalam hadis ya. Siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka lakukanlah pada 10 hari terakhir. Ini kata Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu ketika menjelang wafatnya, beliau sempat beriktikaf hampir selama 20 hari. Ya, sampai 20 hari. Bahkan ada di antara salafus saleh yang beriktikaf bahkan selama bulan Ramadan. Ya. Lanjut, ya. Lalu dasar hukum secara apa atau berdasarkan pada as-sunnah yang seperti apa? Kalau menurut hadis riwayat Imam Bukhari tadi disebutkan yang sudah saya potong di awal tadi, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Ya, Rasul beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, hatta taufahullahu summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian ya, sampai beliau diwafatkan, kemudian istri-istrinya pun itikaf setelah itu. Maka kalau ada orang mengatakan perempuan itu nggak usah itikaf, nah ini dasarnya ada di sini. Maka perempuan itu pun diperbolehkan untuk melakukan itikaf. Nah, jadi kebiasaan Nabi itu dilanjutkan oleh istri-istri Rasulullah SAW, termasuk diantaranya Ummul Mukminin Aisyah, dilanjutkan oleh Hafsah, gitu ya. Kemudian ada diantara salah satu istrinya, satu lagi itu dilanjutkan oleh 3 istri beliau. Ini secara hukum bahwa dasarnya ini jelas. Al-Quran itu saya menyebutkan beberapa kali, kemudian di dalam sunnah itu juga disebutkan sampai beberapa kali. Ya, ini menurut as-sunnah. Lalu di dalam hadis yang lain, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan ya'takifu fi kulli Ramadan asrata ayyam. Beliau beriktikaf di setiap Ramadan 10 hari, dan tatkala beliau wafat, nah ini yang dasarnya 20. Beliau iktikaf 20 hari. Menjelang beliau wafat, itu beliau beriktikaf iktakafu isrina yauman. Maka beliau menjelang wafatnya semakin memperbanyak berdiam diri di masjid. Dan memang idealnya demikian. Ketika seseorang itu semakin bertambah usia, ya, apalagi ketika menginjak pada usia arba'ina sanatan, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-15 di lembar sebelah kiri pojok bagian atas, itu di sana diperintahkan bagi orang-orang yang sudah masuk di usia 40 tahun, itu sudah semestinya memperbanyak syukur kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, memperbanyak syukur atau bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Karena pada usia 40 tahun itu biasanya adalah usia kemapanan seseorang. Mapan secara hidup, mapan secara ekonomi, biasanya sudah mulai punya anak, dan kemudian juga di situ anak-anak sudah mulai tumbuh. Bahkan kemudian pada usia arba'ina sanatan itu biasanya kalau laki-laki atau perempuan itu sudah mulai ada tanda-tanda yang itu menjadi petunjuk untuk dia lebih tekun beribadah. Apa tanda-tandanya? Rambut mulai memutih, kemudian kulit mulai berkeriput, kemudian gampang masuk angin, pegelinu, asam urat sudah mulai muncul. Itu pertanda kalau sudah masuk di arba'ina sanatan, maka kemudian hendaknya dia mulai rajin ibadah. Bukan kemudian malah 40 tahun ke atas, semakin berumur, semakin bertambah umur, semakin menjadi, semakin tua, semakin berminyak. Kelapa dong. Kelapa. Jadi semakin tua semakin menjadi tua, kelapa. Semakin tua semakin berminyak. Atau semakin tua semakin menjadi-jadi. Sehingga ketika ada reunian, yuk janjian kumpul-kumpul ketemuan apa ininya, dress code-nya. Pokoknya sebab pink lah, jilbabnya pink, jubahnya pink, sepatu pink,
tasnya pink ya, kembali ke TK lagi dong. Ada nggak yang kayak gini kan sering kali ya? Ada ya Bu? Ya, jadi kemudian muncul reunian seperti itu, terus akhirnya nanti lalu guyon-guyon, lalu akhirnya CBSA, cinta bersemi kembali. Masa-masa ketika SMP SMA pada guyonan tilu pacarmu kayak dia. Nah, mulai di situ. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ketika masuk di arba'ina sanatan, pertama dia harus mensyukuri, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan usia kepada saya 40 tahun, melebihi dari separuh umur saya. Karena umur manusia kata Rasulullah itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Kalau dia usianya 40 tahun itu berarti melebihi dari usia rata-rata pertengahan usianya. Karena usia rata-rata itu adalah mestinya separuh hidup itu usia 30 tahun. Itu usia produktif. Jadi ibu-ibu di sini yang usianya berapa rata-rata? Berapa? 18 tahun, Masya Allah. Masih muda-muda semua ya. 18 plusnya itu ya. Jadi yang ketika dia mungkin usianya 40 tahun itu sudah mulai dan mulai sibuk dengan ibadah lah gitu. Tapi kalau ibu-ibu nanti yang usianya masuk di usia 50 tahun, ada nggak 50 tahun di sini? Wah, Masya Allah ya, panjang usia, panjang umur ya. Insya Allah jangan khawatir Bu, yang penting rajin ibadah ya. Insya Allah nanti di surga itu akan kembali muda lagi. Kalau dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam penjelasan kitabnya itu judulnya adalah Rihlatul Jannah, tamasya taman surga. Itu kan ada kisah seorang sahabi ya, yang dia sempat bertanya pada Rasul, ya Rasul gitu, adakah orang seperti saya bisa masuk surga? Rasul mengatakan, orang seperti nenek itu nggak ada di surga. Terus kemudian si nenek itu mengatakan, waduh ya Allah, berarti sia-sia dong amal saya. Lalu dia nangis, dia pergi. Rasul kemudian bilang sama sahabat, tolong panggilkan, mungkin nenek ini salah tompo istilahnya. Kemudian dipanggil nenek, dipanggil Rasul. Kemudian nenek dipanggil nenek. Yang kami maksud tadi bahwa nenek itu memang tidak, orang seperti nenek itu tidak ada di surga gitu. Karena di surga itu penduduknya usianya rata-rata usia 30 tahun. Jadi nenek yang sekarang usianya sudah di atas 70 tahun itu nanti akan kembali muda lagi. Kalau dilihat Al-Quran istilahkan dengan wildan mukhalladun. Apa istilahnya, yang perawan atau lelaki atau bidadari yang selalu dalam keadaan muda. Jadi muda, rata-rata muda itu ya usia 30 tahun. Jadi penduduk surga itu rata-rata di usia itu. Maka nenek ini kemudian senang, alhamdulillah kalau begitu saya akan berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Maka jangan khawatir ya, yang sudah beranjak di atas 50 tahun, insya Allah asal kita beramal soleh, besok ketika nanti di surga ya, suami akan kaget, loh rumah saku biar yang lagi usia ini bojoku ki kok wis tua ki saya tambah nom ya. Maka insya Allah sehingga istrinya bisa bilang, sekarang tinggal pilih saya apa bidadari. Kira-kira suaminya pilih yang mana? Saya itu masih ingat ungkapan ada seorang ummahat yang pernah bertanya di dalam sebuah korespondensi dengan Syekh Muhammad Al-Arifi. Syekh Muhammad Al-Arifi ditanya oleh seorang ummahat, ya Syekh, saya ingin bertanya, saya seorang ummahat, saya ingin bertanya, katanya para lelaki nanti ketika di surga dia akan mendapatkan balasan berupa 70 bidadari. Lalu bagaimana dengan penduduk surga, para wanita-wanita yang ada di surga, yang di dunia ini? Apakah besok nanti di surga atau besok di surga itu wanita-wanita di dunia ini akan ditinggalkan, istri-istri mereka ditinggalkan? Kira-kira suami itu akan lebih memilih mana? Tentu akan memilih yang ada di surga ya. Ya Syekh. Lalu Syekh Muhammad Al-Arifi mengatakan, ya ibu gitu ya, sesungguhnya di surga gitu ya, para suami nanti dia akan memilih, dia diperbolehkan untuk memilih. Tapi pertanyaan kemudian ditambahkan lagi, umat berkata, lalu lebih mulia mana bidadari dengan
perempuan yang berasal dari dunia, yaitu istri-istri kaum mukminin. Jawabannya mulia mana? Kan kalau bidadari tiba-tiba celing ada, ya toh? Kalau kita kan nggak ada prosesnya. Tapi jawaban beliau gimana? Sesungguhnya antara perempuan dunia dengan perempuan atau bidadari di surga itu, walaupun kalau dalam gambaran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Riyadhul Jannah, perempuan di surga itu kulitnya seperti kulit setipis cangkang telur bagian dalam, saking lembutnya. Mungkin gambarannya berarti nek maem ketok. Tidak gitu ya. Ternyata tidak. Jadi memang tidak digambar. Artinya digambarnya begitu lembutnya kulitnya bidadari itu. Tapi mulianya, apakah mulia mereka? Sehingga di dalam kitab tersebut digambarkan kalau seandainya wajah bidadari itu menampakkan di permukaan bumi, itu sanggup menyinari seluruh permukaan bumi. Berarti indahnya itu melebihi indahnya matahari. Kinclong, rasa nganggo skincare dan glowing itu gitu. Tapi kata beliau, sesungguhnya penduduk dunia dengan bidadari itu ternyata lebih mulia penduduk surga, wanita dunia. Umat itu bertanya, kenapa ya Syekh? Lalu saya ini mengatakan, karena sesungguhnya bidadari itu tidak pernah merasakan betapa susahnya seorang perempuan dunia ini mentaati suaminya. Bidadari pernah nggak mentaati suaminya? Nggak pernah. Dan penduduk surga, bidadari itu tidak merasakan bagaimana susahnya ketika dia merawat amanah berupa anak-anak mereka. Yang ketiga, bidadari itu tidak pernah merasakan betapa susahnya mereka harus melayani keluarga dan juga suaminya. Maka ketika ditanya, kira-kira lebih mulia mana, penduduk dunia atau penduduk surga tadi, bidadari? Jawabannya adalah lebih mulia penduduk dunia. Makanya saya, suami kita nanti akan memilih penduduk dunia, insya Allah. Walaupun kita tidak boleh menggak, ojo loh waratu wae bidadari ojo, lawang Allah sudah janjikan bagi mereka ya. Jadi insya Allah kalau di sana itu tidak ada ya kecemburuan gitu ya, semuanya menikmati. Ada satu kisah menarik, kisah salafus saleh, itu saya pernah buku di dalam bukunya yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar. Itu adalah judulnya itu kalau nggak salah, lelaki yang dipingit bidadari. Siapa kira-kira seorang sahabat salafus saleh ini? Tahu nggak? Dia itu kalau nggak salah namanya siapa ya? Saya masih ingat. Siapa? Bukan. Jadi kisahnya itu karena dia terbiasa qiyamul lail. Dia itu rajin qiyamul lail. Suatu saat dia itu kelelahan, ya. Itu namanya kalau nggak salah Sulaiman Ad-Darani. Ketika dia terbiasa sholat malam rajin dia, tapi suatu saat dia kelelahan dan kemudian dia sempat ketiduran ya mau pagi. Kemudian tiba-tiba seolah-olah seperti mimpi ada bidadari yang sedang menendang-nendang kakinya, dulu gitu ya, ding gitu ya. Dia sempat menceritakan itu. Kata dia, kakiku ditendang-tendang oleh bidadari surga. Dia sambil berkata, wahai fulan, wahai lelaki, wahai orang soleh gitu ya. Tidak malukah engkau para bidadari yang sedang menunggu kalian di surga? Itu kemudian setelah itu saya terbangun dan langsung melaksanakan sholat malam. Ya, jadi istilahnya itu lelaki soleh yang dipingit oleh bidadari di surga. Jadi rupanya dia ditunggu-tunggu oleh bidadari di surga. Ini ada di dalam bukunya Ibnu Abdul Bar. Kalau di terjemahnya itu judulnya adalah Permata yang Hilang. Jadi dalam kisah itu kisah tentang orang yang rajin qiyamul lail, wa qalilan minal laili ma yahjaun, dan Allah langsung berikan kayak mimpi bisa bertemu dengan bidadari yang jelita itu. Nah kalau perempuan gimana? Apakah dapat bidadara? Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi semoga dapat bidadara. Si satu gini 70 bidadara. Ya, atletis semua, tinggi besar semua. Karena Nabi Musa itu konon katanya tingginya adalah sekitar 2 meter lebih dikit. Besar Nabi Musa. Kalau sekali mukul kuda itu kudanya langsung mati. Itu saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu bertubuh besar.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lanjut. 2 meter dhuwur. 2 meter lebih dikit karena memang orang-orang dulu itu memang tinggi-tinggi. Nah, kemudian dasar hukum menurut ijma' para ulama. Syekh Sabiq rahimahullah menceritakan adanya ijma' tentang syariat itikaf. Ulama telah ijma' bahwa itikaf adalah disyariatkan. Nabi beritikaf setiap Ramadan 10 hari. Ini dasarnya hampir sama, tapi dasarnya referensinya sumbernya ada di dalam fiqh sunnah. Artinya Quran, sunnah, ijma' para ulama itu dijelaskan di situ secara jelas. Ya. Sehingga ketika ditanya, ada nggak dasarnya? Oh banyak. Ini hanya beberapa yang saya sebutkan. Banyak dasarnya, banyak dalilnya. Artinya ketika disebutkan di dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah atau hadis, kemudian dalam ijma' para ulama, maka jelas bahwa itikaf itu memang betul-betul disyariatkan. Sehingga kemudian kita tidak perlu beralasan bahwa itikaf itu kan hanya untuk di masjid-masjid tertentu saja. Nah, nanti akan kita bahas yang masjid seperti apa. Oleh karena itu, hukum itikaf adalah sunnah. Ya, tidak wajib kecuali itikaf karena nadar. Ya Allah, kalau saya diterima di tempat ini atau lulus jurusan ini, fakultas ini, maka saya akan beritikaf. Nah, itu harus wajib dilaksanakan. Tapi kalau itikaf seperti sekarang ini, kita hukumnya adalah sunnah. Nah, kita lihat secara hukum. Yang pertama, hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan hukum itikaf itu sunnah, ada yang wajib, ada sunnah kifayah. Nah, kita lihat masing-masingnya. Kalau hukumnya sunnah, ya ini Ramadan. Ini sunnah. Kalau Ramadan itu adalah sunnah muakkadah. Ini sunnah yang sangat dianjurkan dan bahkan hampir mendekati wajib. Ini sebagaimana ketika seorang melakukan sholat menegakkan sholat malam. Sholat malam itu Rasul sering melakukannya. Maka hukum sholat malam yang mulai itu adalah sunnah muakkadah. Walaupun kita tidak melakukan, itu tidak dosa. Cuma itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib. Sehingga Rasul itu pernah ketika mau sholat malam, beliau sempat menghentikan supaya nanti dikhawatirkan sahabatnya dan kaumnya setelahnya itu tidak mencontoh sholat malam terus sehingga seolah nanti malah dolim kepada tubuhnya yang punya hak untuk istirahat. Maka hukum pertama sunnah muakkadah adalah Ramadan. Makanya Ramadan seperti ini usahakan bisa beritikaf. Kalau itikaf di hari biasa, maka hukumnya ya sunnah biasa saja. Dilakukan dapat berpahala, ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Sementara hukumnya dikatakan wajib itikaf itu ketika dia melakukan nadar. Nadar itu seperti yang saya contohkan tadi, ada perjanjian antara dirinya dengan Allah. Kalau seandainya saya berhasil atau misalnya saya keterima di sini, berhasil sukses ada proyek seperti ini jadi, maka saya akan nadar di masjid itikaf selama 3 hari misalnya. Itu wajib dilakukan. Maka dikatakan man nadara an yuti Allahu falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah dia. Berarti wajib dilakukan. Dari Umar radhiyallahu anhu, ya, aku pernah bernadar untuk melakukan itikaf 1 malam di masjid. Maka beliau Rasul menjawab, laksanakan nadarmu. Kalau nadar itu hati-hati, ya, harus dilaksanakan kalau tercapai keinginannya. Tapi kalau nadar itu tidak tercapai, maka tidak perlu dilaksanakan. Lalu kemudian hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah apabila dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak mengapa. Tapi ketika sunnah kifayah itu adalah sunnah di mana ketika sudah ada yang mewakili, maka hukum itu menjadi gugur. Ini menurut pendapat dari Imam Mazhab Hanafiyah. Ya. Lalu bagaimana dengan itikafnya para wanita? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah ya beritikaf 10 hari dan kemudian istri-istri beliau pun itikaf setelah itu. Ini saya mempercepat ya. Ini sampai jam berapa? 10:30. Nah, ini itikafnya para wanita. Ketika ditanya boleh nggak wanita itikaf?
Boleh, karena ternyata istri-istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah, kemudian Hafsah, itu mereka juga beriktikaf. Luar biasa mereka kalau beriktikaf. Kalau mencontoh para ummahat, ya, orang-orang mukminin, ibunya para orang-orang mukminin wal mukminah, itu ketika beribadah luar biasa. Saya masih ingat ada seorang istri Nabi namanya Siti Juwairiyah. Ada nggak namanya Siti Juwairiyah di sini? Adanya Siti Aisyah. Adanya Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah itu luar biasa. Jadi beliau ini awalnya seorang budak dan usianya beliau itu sudah agak tua gitu ya. Kemudian dinikahi oleh Nabi. Nabi itu menikahi Siti Juwairiyah bukan karena nafsu ya, tapi memang menikahi karena dalam konteks dakwah saat itu. Karena dia kan seorang budak, untuk membebaskan maka Nabi pun maunya Juwairiyah itu minta tolong, ya Rasul, bebaskan saya karena saya tawanan dan seorang budak. Maka Rasul bahkan bukan hanya membebaskan, langsung menikahi Siti Juwairiyah ini. Karena di belakangnya Siti Juwairiyah ini banyak kaumnya yang kemudian akhirnya ikut dibebaskan pula, sehingga kaumnya ini pun akhirnya pada masuk Islam semua. Nah, bagaimana dengan Siti Juwairiyah? Siti Juwairiyah menarik sekali. Saya masih teringat ketika ada satu kisah, waktu itu Siti Juwairiyah ditanya, "Wahai istriku," kata Rasulullah, ya zaujati, kira-kira apa yang kau inginkan dariku? Kalau misalnya ibu-ibu ditanya sama suaminya, kira-kira apa jawabannya? Wahai istriku, ya, atau wahai my bujo gitu ya. Kira-kira apa yang kamu inginkan dari suamimu ini? Wah, mumpung Ramadan ya, mau lebaran ya. Aku pengen buat diantar ke toko Semar sana. Atau mungkin wah skincare-nya sudah habis, jadi diantar ke Jelita atau ke Mutiara. Gitu ya. Tapi apa jawaban dari Siti Juwairiyah ini? Sayyidah Siti Juwairiyah, beliau mengatakan, saya hanya menginginkan darimu ya Rasulullah, agar saya bisa dibersamakan bersama engkau di surga. Simpel saja. Jawabannya, apa yang kamu mau dari suamimu? Saya ingin agar bisa dibersamakan bersama engkau di surga. Luar biasa jawabannya. Kalau jawabannya seperti ini luar biasa. Maka kalau seandainya kita ditanya suami kita, Masya Allah ya, wahai suamiku, wahai istriku, kamu mau apa? Saya ingin agar aku bisa selalu bersama engkau di surga. Masya Allah, suaminya besok pagi tiba-tiba ada dari dealer motor datang, Umi, ini ada hadiah. Karena ternyata Umi luar biasa mencintai api dunia akhirat ya. Langsung, makanya saya ingin meyakinkan, kalau kita ini fokus urusan akhirat, itu biasanya dunia itu akan dihinakan untuk kita. Dunia itu akan mengikuti untuk kita. Tapi kalau kita fokus dunia, itu biasanya dunia jadi probabilitas, mungkin dapat, mungkin tidak. Ya, tapi kemudian kita jangan berangan-angan begitu kita setelah saya sampaikan tadi, kita terus dilalai ketika pulang di rumah ditanya, mau apa nih? Mau apa bu? Gitu ya, dari suamimu. Aku pengen agar bisa dibersamakan bersama di surga. Besoknya nunggu-nunggu kok ada apa-apa ya. Nah, ini kan berarti berharap dunia. Termasuk kalau kita infak, ibu. Kalau kita infak itu saya menyarankan ya. Ya, ada yang mengatakan infak aja nanti biar kita kaya, biar kita nanti dilipat gandakan. Memang janji Allah seperti itu, ya. Janji Allah seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 berapa itu? Yang Allah lipat gandakan 10 lipat. Iya, memang itu janji Allah. Tapi hendaknya kita jangan berpikir ketika berinfak itu agar dapat kembalian lebih. Kalau ya Allah saya kok infaknya 10.000, semoga besok dapat 100.000. Ini kan berarti seolah-olah kita berharapnya memang sama Allah benar. Tapi ya kalau dapat 100.000, kalau tidak kan jadi rugi. Maka kita kalau infak itu niatnya ikhlas, nggak usah mikir yang macam-macam. Infak aja, mau dikasih apa oleh Allah, dan kita tetap yakin Allah pasti kasih balasan. Boleh jadi Allah kasih balasan, dihindarkan dari bala, karena sedekah itu manfaatnya bisa terhindar dari bala. Mungkin kita punya anak-anak yang soleh, soleha, pasangan yang soleh, teman-teman yang soleha, kemudian juga rezeki yang lain, rezeki kesehatan, atau mungkin juga dilipat gandakan oleh Allah. Saya itu dulu ketika awal-awal nikah itu pernah waktu itu makan sate kambing bareng. Terus ada waktu itu membalikannya masih kurang 2.000.
Istri saya, loh kok kurang 2.000 perasaan tadi makanya seporsi 16.000. Ini kan harus kembalian lagi nih, berdua kan mestinya 4.000 nih, kan gitu ya. Ini kurang 4.000, tak bilangin. Kalau memang tidak ikhlas, ambil. Tapi kalau ikhlas, biarkan saja. Allah akan lipat gandakan itu. Sehingga saya bilang, kalau memang gak ikhlas, sayang, ambil aja. Kalau gak ikhlas, ambil minta. Tapi kalau emang udah ikhlas, mungkin dia lupa, ikhlaskan saja. Ya benar. Besoknya tidak kurang dari 2 hari, tiba-tiba kemudian Allah ganti sekitar 1,2 juta loh, bayangkan. Luar biasa. Saya meyakini betul, mau infak itu udah gak usah mikir macam-macam. Yakin ya Allah, saya infak, insya Allah Engkau yang maha terbaik memberikan balasan untuk hambanya. Itu saya kira kita nggak usah ngarep-ngarep, ngarep apa 100.000 bakal 1 juta nih, itu ngarep-ngarep namanya. Pokoknya ikhlas saja. Itu nikmat rasanya di hati itu. Nah bagaimana dengan juara tadi? Nah ketika itu juara selalu zikir dari mulai pada subuh sampai siang. Begitu Rasul pulang dari bepergian, jadi subuh pergi, pulang lagi, loh istriku kenapa? Apa yang kamu lakukan? Coba bayangkan zikir daripada subuh sampai menjelang zuhur. Sekarang belum selesai zikirnya. Berapa ribu itu zikirnya? Lalu Rasul mengatakan, istriku mau nggak aku kasih satu amalan yang seandainya kamu melakukan itu seolah kamu telah berzikir dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Zikir apa itu ya Rasul? Lalu Rasul mengatakan, bacalah ini sebanyak 3 kali. Nah ini bisa diamalkan itu. Apa bacanya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Apa bacanya tadi? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Apa tadi bacanya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimati. 3 kali toh. Berarti ibu-ibu sudah dapatkan pahala seperti pahalanya Siti Juwairiyah. Luar biasa ya zikir tadi. Nah ini diamalkan itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah istri Nabi itu seperti itu. Nah kemudian penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam hadis itu terdapat bolehnya itikaf wanita bagi wanita ya, asalkan nanti ada izin dengan suaminya, atau dia boleh asalkan di masjid itu aman atau terhindar dari fitnah. Jadi masjidnya tidak terbuka tapi ada ruang tertutup khusus itikaf bagi akhwat. Dan aman dari berduaan dengan laki-laki, aman dari ikhtilaf. Karena kadang-kadang ada satu kasus gara-gara itikaf, ternyata itikafnya ini ada modus. Jadi yang ikhwan sama yang akhwat yuk itikaf, padahal itikafnya di masjid. Ya, itikafnya di masjid, sehingga seolah-olah dia seolah-olah beramal karena Allah, ternyata karena ada yang di balik tabir di sampingnya. Oleh karena itu di sini menolak kerusakan lebih diutamakan dibanding mengambil maslahat. Jadi boleh seorang perempuan itu beritikaf. Kemudian penjelasan Syekh Wahab Al-Zuhaili, beliau itu yang tulis buku yang saya sampaikan tadi, Fiqhul Islam wa Adilatuh. Beliau mengatakan jika wanita itikaf di masjid dianjurkan dan membuat penutup dengan sesuatu. Artinya itikaf itu kalau bisa masjidnya tirainya itu menutup semuanya, sehingga ketika perempuan istirahat, mungkin ngantuk istirahat, itu tidak terlihat oleh orang-orang yang lewat. Bukan sekedar tabir ketika sholat itu ada kacanya, sehingga ketika dia tertidur atau kemudian nggak lagi ngaji tiba-tiba tertidur, dia tidur lagi gitu. Kemudian ada orang lewat yang bikin menjadi penyakit hati dan fitnah bagi laki-laki itu, sehingga ketika tidur itu bayangkan macam-macam, ya kan? Makanya perempuan itu sesungguhnya adalah perhiasan. Seluruh tubuhnya bagi seorang perempuan itu perhiasan. Bahkan suaranya itu pun juga aurat. Sehingga perempuan adabnya kalau di dalam bukunya Tahdhirul Mar'ah, yaitu pembebasan wanita, kita ada beberapa jilid. Itu disebutkan memang diantaranya adalah perempuan itu aurat, termasuk suaranya. Sehingga perempuan ketika berbicara dengan lawan jenis, maka hendaklah tidak boleh dibuat kemayu atau ganjen
Ya pokoknya membuat orang itu yang awalnya nggak punya penyakit hati tiba-tiba punya penyakit hati. Ya kayak kemayu itu loh, kayak menggoda-goda. Maka yang seperti ini termasuk hati-hati ya. Perempuan itu adalah aurat. Maka ketika berinteraksi dengan lawan jenis ya bicaranya biasa saja, tidak kemudian pakai kemayu-kemayu supaya tidak timbul penyakit hati bagi laki-laki. Maka di situ kata Syekh Wahbah Al-Zuhairi, hendaknya ada penutup tirai untuk menutup mereka. Karena para istri Nabi ketika tidak etikaf, beliau juga memerintahkan mereka menjaga diri. Lalu mereka mendirikan kemah tertutup. Bahkan Aisyah ketika sempat diisukan selingkuh dengan Sofwan, itu kan beliau Ummul Mukminin ini kan sempat naik onta. Naik onta kalau model di sana itu kan tertutup semuanya. Jadi onta, kemudian di atas ontanya itu ada kayak tempat duduk khusus yang itu tertutup semua, sehingga tidak terlihat. Jadi ketika ontanya jalan duduk itu tidak kelihatan. Ya, makanya begitu luar biasanya Islam menjaga dan memuliakan seorang perempuan. Ada orang mengatakan, wah Islam itu diskriminatif terhadap perempuan. Tidak, Islam itu justru memuliakan seorang perempuan, sampai-sampai seolah-olah perempuan itu adalah perhiasan. Sehingga ada seorang laki-laki bertanya, bagaimana Islam itu memuliakan perempuan? Kayaknya dengan adanya silbab, niqab, burqa itu kan membuat perempuan itu seolah tertutup, sementara laki-laki tidak. Lalu seorang ustaz menjawab, coba kamu pernah lihat kira-kira lebih bagus yang mana? Makanan yang berada di etalase yang tidak semua orang bisa mengambil, dengan makanan yang di ler di pinggir jalan yang kemudian bisa orang mengambil sambil nguak-nguak, tempe ini yang paling gede yang ngendi, tahu ini yang paling gede yang ngendi. Kira-kira lebih higienis yang mana? Lebih bagus dan mulia yang mana? Tentu yang berada di etalase. Demikian juga seorang akhwat yang dia lebih tertutup daripada seorang perempuan yang terbuka, maka tentu lebih mulia seorang perempuan yang tertutup. Nah demikian juga demikian. Ini para sahabiah. Mereka membuat kemah di masjid karena masjid dihadiri banyak kaum laki-laki dan itu lebih baik bagi mereka dan bagi wanita, sehingga laki-laki tidak melihat mereka dan sebaliknya. Memang idealnya kalau masjid itu ketika etikaf itu invisal, terpisah antara laki-laki dan perempuan idealnya. Tapi ya setidaknya kalau memang tidak ada ya perempuan di atas, lantai atas, laki-laki di lantai bawah, sehingga tidak terjadi singgungan di antara mereka. Apalagi ketika nanti pas sahur tangi turu ketok ayune hilang karena make up ya udah hilang ya, sehingga kita bertrit gitu ya. Nah makanya harus ada pemisahan. Nah kemudian itikaf para istri Nabi. Nah ini ketika Nabi tidak itikaf pada 10 hari Ramadan, maka Aisyah binti Abu Bakar minta izin untuk itikaf dan beliau mengizinkan. Hafsah binti Umar juga minta izin, dan riwayat lain Zainab binti Jahsy juga minta izin untuk itikaf dan mendirikan tenda. Ini para sahabiah. Artinya selevel Nabi saja mengizinkan, masa seorang suami yang bukan Nabi, bukan Rasul tidak mengizinkan gitu kan. Mereka kan tentu di masjid itikaf itu kan untuk beribadah. Lanjut, syarat wanita etikaf menurut para ulama ya. Menurut Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi menjelaskan syarat untuk diperbolehkannya etikaf bagi seorang perempuan itu adalah mendapatkan izin suaminya. Tapi kalau suaminya mengatakan, wah mau etikaf dan nanti sahurnya gimana? Nah, berarti nggak dapat izin, berarti ya udah nggak usah. Karena ketaatan kepada suami itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Bahkan taatnya seorang istri kepada suami itu lebih tinggi daripada seorang istri dengan ibunya atau seorang perempuan dengan ibunya. Karena ketika sudah menikah, ketaatan tertinggi itu ada pada suami. Tapi kalau sebelum menikah, maka ketaatan tertinggi adalah kepada ibunya ya. Jadi demikian ya, apa namanya. Tapi beda nanti, wah berarti gimana, kasihan. Karena ketika nanti punya anak laki-laki, anak laki-laki itu ketaatannya tidak kepada istrinya, tapi dia harus taat pada ibunya. Maka seorang perempuan yang mentaati suaminya, maka dia akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga.
Yang kedua, aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Yang ketiga adalah dilakukan di masjid. Nah, nanti akan kita bahas beberapa masjid yang dipakai itu seperti apa menurut fikih. Kemudian yang keempat, tidak menimbulkan gangguan atau mudarat. Ini syarat-syarat wanita yang akan beriktikaf menurut ulama. Nah, kemudian keutamaan iktikaf memang tidak disebutkan secara spesifik, tapi setidaknya dengan iktikaf itu ya adalah bagian dari mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keutamaan iktikaf itu luar biasa, ya. Apalagi kalau gini nih, iktikaf itu kira-kira tujuannya apa kebanyakan ibu-ibu? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini banyak tujuannya. Makanya kalau pas iktikaf yang sering dicari malam genap atau malam ganjil. Ganjil. Kalau yang tanggal 19 mulai puasa, ya malam ganjilnya tadi malam. Kalau yang tanggal berapa? Kemarin mulai puasa tanggal berapa? 18 ya. Kalau yang tanggal 18 itu malam ganjilnya tadi malam. Kalau yang malam yang tanggal 19 malam ganjilnya nanti malam. Berarti tiap malam. Tapi ada orang-orang yang aku tak iktikaf pas malam-malam ganjil saja. Yo nek oleh. Ya, makanya sekarang mungkin juga kan bingung ini malam genapnya yang mana, malam ganjilnya yang mana. Maka biasanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu justru mereka yang istiqomah dengan amal soleh, nggak usah mikir ganjil atau genap, pokoknya selama 10 hari itu fokus ibadah. Nah, kenapa kita mencari malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu dicari karena kita ingin mendapatkan pahala. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Sebanyak 1000 bulan, berarti setara berapa? 83 tahun. Jadi kan memang ada satu materi khusus ya. Saya kemarin di kuliah kultum Ramadan, ceramah Ramadan sempat bahas ini. Rasul itu sempat iri, tergipoh dengan umat-umat Nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam itu kan usianya 1000 tahun. Ada Adam itu 900 atau 950 tahun. Nabi Zakaria itu 300 tahun. Nabi Ibrahim itu 170 atau 190-an tahun. Nabi Ismail 179 tahun. Nabi Iska juga hampir sama. Nabi-nabi yang usianya di bawah 100 tahun itu hanya beberapa. Yang pertama adalah Nabi Yahya alaihissalam, itu kurang lebih sekitar antara 70 atau 90. Nabi Daud juga sekitar itu. Dan Rasulullah 63 tahun. Lalu Rasul mengatakan, lah kalau seandainya sama-sama ibadah, tentu akan lebih banyak mereka yang usianya panjang kan? Dan ini bagaimana? Ternyata ada di antara amalan-amalan yang bisa efisien untuk bisa kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah mencari malam Lailatul Qadar. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini usianya 83 tahun. Jadi kalau misalnya kita dapat jatah, misalnya 60 tahun, 63 tahun, kita dapat 83 tahun. Kalau kita istiqomah selama 10 tahun, itu sudah hampir menyamai usianya Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam. 83 tahun. Belum nanti ditambah dengan amalan-amalan yang lain. Apa amalan-amalan utama yang lain? Banyak. Karena kita tidak bahas tentang itu. Tapi intinya adalah sebenarnya ada kesempatan potensial yang masih kurang 7 hari lagi untuk bisa kita istiqomah melakukan amal soleh. 7 atau berapa hari lagi? 7 atau 8 hari lagi ya, untuk bisa melakukan amal soleh iktikaf ini, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nah, itu tujuannya. Nah, kemudian syarat-syarat iktikaf. Syarat-syarat iktikaf bagi seorang itu adalah pertama muslim. Ini syarat iktikaf ya. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz ini dia adalah orang yang bisa membedakan salah dan benar. Ini belum masuk pada kategori balik ya. Kalau mumayyiz itu seorang anak yang bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kalau dalam proses tarbiyatul aulad, pendidikan anak, itu ada namanya proses anak mumayyiz. Dia sudah mulai membedakan tangan, bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Dan pada saat itulah kemudian dia mulai diajari untuk belajar sholat. Kira-kira usia berapa? 6 sampai 7 tahun. Nah, sementara ketika masuk di usia balik ya kira-kira kalau umumnya usia 10 itu sudah mulai. Bahkan 9 tahun kalau perempuan sudah mulai. Nah, itu
mulai dipukul kalau nggak mau sholat. Nah ini mumayyiz ini sudah bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari junub, haid dan nifas. Yang keempat, tidak sah jika kafir anak-anak yang belum mumayyiz dan kemudian haid dan nifas, atau kemudian junub, haid dan nifas. Ini syarat iktikaf. Sehingga kita lihat, wah saya nggak masuk di syarat ini, lagi apa? Haid, jadi nggak usah iktikaf. Oh lagi nifas, nggak usah. Ada bukunya tentang pembahasan haid dan nifas, atau judulnya kalau nggak salah darah perempuan. Itu ada bukunya khusus tentang apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadhah. Itu ada di dalam buku tersebut. Yang kemudian rukun-rukun iktikaf. Yang pertama, rukun iktikaf itu adalah tinggal di masjid. Ini sebenarnya ini setelah ini mungkin ada rukun-rukun iktikaf. Jadi tinggal di masjid rukunnya. Nah saya sebutkan ya, rukun iktikaf itu ada dua, niat ibadah dan menetap di masjid, itu rukunnya. Nah kita lihat rukun-rukunnya di sini. Yang pertama, bagi mu'takif, yaitu orang yang iktikaf, rukunnya itu adalah dia seorang muslim, berakal, mumayyiz, suci dari hadas besar, dan kemudian tidak haid atau nifas. Ini bagi seorang mu'takif atau orang yang iktikaf. Lalu kemudian yang selanjutnya, niat, itu jelas harus niat untuk niat iktikaf. Tempatnya di mana? Tempatnya di masjid. Ada ini beberapa pendapat ya. Ada mengatakan wah di Indonesia itu nggak perlu iktikaf. Iktikaf itu di Masjidil Haram, ada yang gitu pendapatnya. Nah itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, kalau iktikaf tempatnya hendaknya di masjid jami. Masjid jami itu biasanya untuk apa? Sholat Jumat. Kalau masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat, ya nggak usah untuk digunakan iktikaf. Itu menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ada yang mengatakan tempatnya masjid biasa buat iktikaf. Ini menurut pendapat Maliki dan Syafi'i, dan kita pakai yang ini, masjid biasa ini. Ya. Maliki, Syafi'i, dan kita pakai yang ini. Jadi walaupun tidak digunakan untuk Jumatan, musola itu juga bisa kita mungkin tempat, intinya tempat sholat ya. Masjid itu tempat untuk sujud, musola itu tempat untuk sholat. Ya, intinya sama. Maliki, Syafi'i ini mengatakan di sini untuk iktikaf. Karena memang makna iktikaf itu untuk berdiam diri. Nah, kemudian yang ketiga, masjid di rumah. Ini ada mengatakan menurut Imam Hanafi, tempat iktikaf ya mana? Ya masjid yang ada di rumah. Tapi ini khusus untuk perempuan. Nah, kemudian kalau Imam Hanafi mengatakan terkait dengan menetap di masjid, berdiam di masjid, itu seorang yang sebentar saja berdiam diri di masjid, menurut Imam Hanafi Hambali, dia sudah dikatakan sebagai orang yang iktikaf. Jadi misalnya kalau yang tadi saya sampaikan dari mulai awal 10 hari terakhir sampai setelah sholat id itu full 10 hari. Ada juga biasanya saya daftar 5 hari saja bisa. Atau saya itikafnya mulai nanti jam 9 malam sampai subuh, itu juga bisa. Nah berarti menurut Imam Maliki itu 1 hari 1 malam itu baru dikatakan itikaf. Sementara Imam Syafi'i mengatakan seseorang yang dikatakan itikaf itu ya sekedar lewat. Misalnya kita lagi bepergian nih, kemudian wah nunggu kok belum datang, saya di pasar ada masjid, saya tak itikaf di masjid sambil nunggu 3 jam, 2 jam. Itu juga bisa diniatkan itikaf, berdiam diri di masjid, ngaji dan sebagainya. Ini menurut Imam Syafi'i. Kira-kira pilih yang mana? Ya, yang sebentar 1 hari 1 malam atau sekedar lewat? Sekedar lewat. Saya tak itikaf di masjid. Pokoknya cari fikih itu kata Rasulullah, ambil fikih yang paling mudah. Ya, fikih yang paling mudah. Tapi hati-hati nanti ketika pas wudhu. Kalau pas wudhu nanti, kalau Imam Syafi'i itu 3 kali naik wudhu, ya.
Sehingga kalau wah aku nek Syafi'i mesti mudah-mudah, belum tentu, karena kadang Imam Syafi'i itu banyak mengambil sisi dari barokahnya. Maka ketika ada orang yang wudunya 3 kali dibasuh, itu biasanya dia mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Jadi basuh tangan 3 kali, 3 kali. Kenapa kok beliau memutuskan itu 3 kali, memfatwakan 3 kali? Ini untuk kehati-hatian. Misalnya ketika basuh tangan itu kan sempurnanya basuh tangan sampai mana? Sampai siku. Nah ketika tidak sampai siku, nah ketika kita membasuh 3 kali itu kan, oh belum masih kering, basuh lagi sampai 3 kali gitu loh maksudnya. Ya. Adapun kemudian 1 kali pun juga tidak masalah, misalnya 1 kali asal sempurna itu nggak masalah. Ya, jadi ini lebih fikih itu ya memang begitu khasanah tentang fikih itu. Nah sekarang terkait dengan masjidnya, di mana? Di mana etikahnya? Ini kemarin saya dulu pernah ada mengatakan menemukan ada salah satu. Nah etikaf itu di Masjidil Haram. Nah kita lihat di sini. Yang pertama itu sahnya etikaf hanya di masjid yang di dalamnya dilakukan sholat yang 5 dan sholat Jumat tadi jami'. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Abu Sa'ud dan Imam Malik. Yang kedua, i'tikaf sah dilakukan di semua masjid, termasuk masjid yang didirikan untuk sholat, termasuk musola. Ini Syafi'i, Daud, jumhur mayoritas ulama yang kedua ini. Yang ketiga, i'tikaf hanya dilakukan di 3 masjid. Ini ada yang pendapat seperti itu, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, i'tikaf itu di masjid biasa di sini enggak afdol. Nah, i'tikaf itu ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu yang dikatakan i'tikaf, atau Masjidil Aqsa di Palestina. Ini pendapat dari Syekh Nasruddin Al-Albani dan seterusnya. Yang ini sering dipakai oleh teman-teman Salafi, sehingga mereka kadang-kadang nggak mau i'tikaf di masjid biasa. I'tikaf ini pas neng Mekah aja, gitu. Nah ini pendapat, ya. Dia nek ana dana gundono, gitu. Apalagi sekarang untuk umroh aja ditutup, tapi kayaknya sekarang sudah dibuka lagi. Kemarin sempat ditutup untuk berangkat umroh di bulan Ramadan. Yang keempat, hanya di masjid di Mekah dan Madinah, apapun masjid itu. Dan yang kelima, hanya di masjid Madinah, apapun masjid itu. Nah kira-kira mau pendapat yang mana? Tentu biasanya kita mengambil pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua, yang paling mudah. Oke. Nah sekarang mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Secara sengaja keluar dari masjid tanpa ada keperluan sebentar. Al-khuruju minal masjidi abdan bi ghairi hajatin walau kana qalilan. Bahkan Rasulullah pada saat itu ketika bertemu dengan Ummu Aisyah itu sampai Aisyah itu menyisiri. Jadi Rasulullah itu kan kadang dihias oleh istrinya, dipacak oleh istrinya, sampai ketika itu Rasul dari masjid itu beliau karena berdiam di masjid mengeluarkan kepalanya, Aisyah yang menyisiri rambutnya Rasulullah, disisiri gitu. Begitu romantisnya, bukan rokok makan gratis ya, tapi romantisnya Aisyah, sehingga seolah-olah sampai ibaratnya Rasul aja sampai disisir Aisyah dari dalam masjid gitu ya. Ini yang kedua, ar-riddatu anil Islam, yaitu orang yang murtad, maka ini batal. Kemudian dahabul aql, hilangnya akal, ayam misalnya, epilepsi misalnya, ya, itu batal. Kemudian al-junun, orangnya disebut dengan majnun, yaitu gila, crazy. Kemudian asyukru, bukan asyukur pakai shin ya, tapi sin ya, bukan syukur itu ya terima kasih. Makanya ketika baca shin dengan atau sa dengan sya itu beda. Sya, shi, shu, bash, shu, shan, shanishashna minal musni, ashishan, shanisha. Beda dengan sasi, su, bas, susan, sanisasna minal musni, asisan, sanisa. Yang keenam, jima. Ini tidak yang menjadikan dia batal i'tikafnya. Nah, kemudian di sini skemanya jima ini batal
Yang kedua, keluar dari masjid. Kalau seandainya dia buang air saja bagaimana? Makan minum bagaimana? Nah, kalau dia buang air saja itu diperbolehkan. Kalau dia menjenguk takziah orang sakit itu boleh. Kalau makan minum keluar itikaf yang warung, nah, ini jumhur mengatakan ini batal, tapi Imam Syafi'i tidak. Berarti nek misalnya pas nggak ada makanan kita tarik sahur ya boleh. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i boleh ambil yang pendapat itu, makan minum boleh. Nah kalau menjenguk orang sakit ini dasarnya. Murtad batal, ini dasarnya. Kemudian ini saya percepat ya, mabuk, kemudian haid dan nifas. Nah sekarang apa yang dibolehkan di dalam i'tikaf? Yang diperbolehkan di dalam i'tikaf yakni makan minum. Nah, ada yang mengatakan makan minum pada saat i'tikaf itu makruh, lebih baik ditinggalkan. Ada yang mengatakan tidak, nggak boleh. Ya, mungkin maksudnya i'tikaf itu ya ibadah. Kemudian tidur. Ada yang mengatakan makruh, sementara Syafi'i tidak. Berarti i'tikaf tidur boleh nggak? Boleh. Makan minum boleh nggak? Boleh. Bicara diam boleh nggak? Ya emang i'tikaf itu nggak usah banyak ngobrol banyak-banyak. Makanya memang kalau i'tikaf itu mengurangi istilahnya ngobrol, apalagi i'tikaf kesempatan berumpi karena ketemu teman-teman. Karena biasanya ketika ketemu teman-teman itu ada gosip macam-macam, tapi gosipnya gosip yang syariah. Gosip syariah. Ya intinya ya pada ngerasa ya. Gosip syariah. Nah, ini ya. Jadi boleh berhias, boleh. Ini yang dibolehkan. Lanjut. Aktivitas selama i'tikaf. Para mu'takifin memanfaatkan waktunya untuk macam-macam ya, di sini disebutkan. Sehingga saya akan percepat lagi para salafus saleh ketika i'tikaf, amalan-amalan mereka seperti apa. Ini saya akan percepat. Yang pertama ini Sufyan Ats-Tsauri ketika i'tikaf itu beliau mengatakan i'tikafu ahabbu ila min qiyamil lail. I'tikaf itu lebih aku cintai daripada sekedar sholat malam. Sehingga ketika i'tikaf beliau itu banyak nangis, kemudian memperbanyak doa, dan jarang berbicara dengan manusia, lebih banyak fokus taqarrub ila Allah. Maka ketika kita i'tikaf, idealnya itu jangan banyak ngobrol dengan orang-orang sekitarnya, fokus ibadah. Ya, dan beliau menangis karena takut tak selamat. Maka ketika berdoa, Allahumma salim, selamatkan aku. Padahal beliau ini adalah orang yang soleh. Apatah lagi dengan diri kita yang tidak seperti Sufyan Ats-Tsauri. Orang yang soleh begitu takut pada saat beramal soleh, sampai-sampai beliau berdoa sambil menangis, Ya Allah selamatkan aku. Itu. Ini kalau laki-laki bisa menangis, atau kita bisa beribadah menangis seperti ini termasuk diantara kenikmatan yang paling indah dalam hidup. Jadi kenikmatan yang paling indah dalam hidup itu ketika kita saat beribadah, saat baca Quran, bisa menangis saat beramal soleh itu. Dan memang diantara adab-adab di dalam membaca Al-Quran itu, kalau di dalam bukunya Dr. Yusuf Al-Qabdhafi Kaifa Nata'amalu ma'al Quran, diantaranya adalah ketika membaca, ketika engkau tidak menangis, usahakan untuk bisa menangis, karena engkau sedang berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama ketika kita sedang membaca Al-Quran sedang sendirian. Kalau lagi banyak orang seperti ini, dikhawatirkan nanti timbul riya, dan kemudian timbul fitnah. Fitnahnya apa? Yang lihat batin, ini kok nangis lagi kayak masalah boh, kok nangis lagi kayak hutangnya boh. Nah, maka hendaknya kalau nangis pas sendirian. Ini Sufyan Ats-Tsauri. I'tikaf panjang Atha bin Abi Rabah. Beliau di akhir Ramadan itu berkata, dia bagaikan seorang hamba yang dilemparkan dirinya di hadapan Allah, dilemparkan gitu.
Sehingga beliau tidak keluar dari masjid, fokus ibadah terus, kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak. Lanjut. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau masuk masjid, menjauh dari manusia dan fokus dengan ibadah. Para muridnya mengatakan bahwa selama etikaf beliau hampir tidak berbicara, kecuali berbicara dengan Allah, membaca surat cintanya. Jadi jangan lebih banyak diam dan lebih banyak ngomong, tapi ngomongnya dengan surat cintanya itu, surat cintanya Allah, baca Quran, tilawah Quran. Lalu kemudian berzikir dan menjawab salam. Jawab salam itu wajib hukumnya. Seolah-olah beliau ini telah meninggalkan dunia, hanya sibuk dengan urusan akhiratnya. Ini sumber referensinya ada di dalam Al-Musannaf Ibnu Abi Saibah, bab Al-I'tikaf, ada di dalam kitab Hilyatul Auliya Abu Nu'aim Al-Isfahani, dan kemudian juga di dalam Syiar Alamin Nubala Imam Az-Zahabi. Ini diantara beberapa hal. Nah, ini yang terakhir, ya ini Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika beliau i'tikaf di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau memutuskan hubungan dengan makhluk, langsung menghubungkan dengan Allah dan menyambungkan hubungan dengan Allah. Berarti dia sibuk dengan Allah. Tapi kalau sekarang i'tikafnya ketika banyak orang itu malah kesempatan ngobrol sampai dini hari, ya. Makanya ini beda dengan i'tikafnya para salafus saleh, sehingga sangat berasa kalau dulu. Kalau sekarang barangkali ya sekedar banyak yang ikutkan ya. Kalau anak saya kemarin ikut di masjid kampus gitu ya, katanya kamu i'tikaf, iya, karena bareng teman-teman. Oh ya, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini hikmah i'tikaf. Intinya itu ya menjadikan masjid itu sebagai posisi sentral, menyediakan waktu kita untuk Allah gitu ya, bukan untuk dunia. Ada saatnya kita itu fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah kita jadi lebih paham apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana kita seorang perempuan apakah boleh beriktikaf. Ternyata boleh gitu. Monggo para bunda, ada yang ingin ditanyakan atau penasaran, boleh segera ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab, monggo. Ada Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau tanya sedikit, ketika kita baru i'tikaf, kalau capek tidur gitu harus wudhu lagi enggak ya? Harus berwudhu lagi ya? Ya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya. Jadi ketika kita i'tikaf lalu kemudian kita tertidur, apakah wudhu lagi? Ya, kalau memang kita i'tikaf di masjid, kita tidak perlu wudhu lagi, karena i'tikaf itu kan artinya menetap di masjid, berdiam di masjid. Ibadahnya berbeda ketika kita akan melakukan sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Maka ketika kita mau sholat itu memang ya wudhu lagi kalau kita akan tidur. Tapi kalau untuk i'tikaf ya kita tidur ya tidak perlu harus wudhu lagi, kecuali kita akan melakukan ibadah sholat tadi. Artinya memang ya i'tikaf itu tentu beda dengan ibadah sholat yang dia harus punya rukun dan syarat tertentu, yang diantaranya adalah hendaknya berwudu terlebih dahulu. Ada lagi? Saya Ustaz mau bertanya. Ada yang lagi yang mau bertanya sebelum saya? Oke, monggo Ustaz. Mungkin kebanyakan perempuan banyak beramalnya, mungkin menghidupkan malamnya itu banyak melakukan amalan yang di rumah saja kan, insya Allah juga
mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar kan Ustaz. Kalau yang di rumah nggak mesti harus iktikaf di masjid gitu Ustaz. Nah terus Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ini kayak semacam iri ya. Tapi nggak apa-apa, iri yang baik itu istilahnya tergibtoh. Wah, itu tergibtoh dengan amal soleh, nggak apa-apa. Mungkin ada ibu-ibu yang tidak sempat untuk bisa itikaf di masjid karena mengurusi keluarganya dan sebagainya. Juga misalnya ada seorang yang tugasnya di pelayanan kesehatan, perawat atau dokter yang dia tidak bisa itikaf di masjid. Apa mereka tidak layak untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka kalau demikian berarti sempit dong gitu kesempatannya. Maka sebenarnya orang-orang itu semuanya berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita maknanya memang kalau tadi disampaikan di antara beberapa pendapat tadi bisa dilakukan di rumah, ya masjid di rumah yang di situ sering kita gunakan untuk sholat atau ruangan yang sering kita gunakan untuk sholat. Jadi di saat karena kondisi kita mengurusi anak-anak, kondisi kita mengurusi keluarga, atau mungkin ada yang sakit dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan kita untuk bisa menetapi di masjid, maka kita bisa melakukan amal sholat. Ya sudah, ketika saya tidak mampu di masjid, cukup saya baca Quran di rumah, di mana tempat itu yang sering saya gunakan untuk sholat. Maka orang yang seperti ini insya Allah pun juga akan dilayakkan oleh Allah untuk masuk ke untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita punya keinginan, nah punya niat itu saya sudah dapat pahala Bu. Kalau saya pengen di masjid, tapi apa daya kondisi saya, anak-anak saya masih kecil, ya sudah. Berarti ibu sudah mendapatkan pahala niatnya. Walaupun tidak terlaksana, maka sudah mendapatkan pahala itu. Ya, kayak orang rajin sholat malam. Ya Allah saya pengen sholat malam, ternyata ketiduran, dia sudah mendapatkan pahala sholat malam karena niatnya itu. Ya, makanya perbanyak niat walaupun tidak dilakukan. Niat baik gitu ya. Ya jadi nanti menyesuaikan kondisi kita. Gitu. Okay. Izin bertanya Ustaz. Terkait itikafnya seorang wanita tadi, dari dalil yang kedua tadi bahwa tempat untuk itikaf itu tidak harus yang ada sholat Jumatnya, termasuk musola kan tidak ada sholat Jumatnya ya Ustaz ya. Berarti musola itu kan bisa disamakan dengan musola. Kalau kita di rumah kan punya nih tempat khusus sholat. Kalau misalnya perempuan itu sholatnya di musola rumah itu termasuk yang diperbolehkan untuk itikaf nih di rumah kalau untuk perempuan. Nah itu yang pertanyaan pertama, apakah itu boleh? Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu posisinya harus malam keutamaannya, atau itu semalam suntuk, maksudnya sehari dari waktu fajar sampai senja dan malamnya itu sehari full. Artinya kadang tuh mikirnya gini Ustadz, nanti tak menghidupkan malam kayak gitu kan Ustadz, karena malam Lailatul Qadar mungkin padahal waktu itu tuh diberikan seharian full keutamaannya. Nah itu pertanyaan yang kedua Ustadz, apakah yang dimaksud malam Lailatul atau boleh dari fajar sampai senja itu kita betul-betul mendawamkan diri mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Yang pertama tadi tentang tempat untuk yang kita gunakan untuk sholat, kayak musola di rumah gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah juga termasuk diantaranya? Kalau diantara beberapa pendapat para ulama tadi, ada yang mengatakan musola yang kita gunakan di rumah untuk sholat itu juga bisa kita gunakan untuk itikaf. Walaupun memang idealnya adalah tempat yang kita gunakan biasa untuk sholat berjamaah di situ. Nah, maka sebenarnya itu bisa dipakai ya sebenarnya seperti yang pertanyaan kedua tadi. Ketika tidak ada masjid, tidak bisa sampai ke masjid, maka kita bisa sholat di tempat atau bisa menghidupkannya di musola kita yang ada di rumah kita. Maka ini bisa dipakai dengan pendapat yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian yang kedua, yang namanya atau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu apakah kemudian terjadi pada malam hari atau tidak? Kalau memang dalam ayat itu kan memang secara spesifik inna anzalna fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam di mana orang yang beramal soleh itu mendapat yang pahalanya itu setara dengan 1000 bulan. Nah, kemudian
siang hari atau pagi hari, gitu kan. Nah, maka kalau seandainya orang ingin mendapatkan itu kan tentu tidak hanya fokus di malam hari. Sebenarnya Islam itu sempurna dari mulai awal sampai akhirnya. Maka orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya sekedar orang yang bisa sholat malam saja untuk dapat, tapi mestinya dia juga istiqomah dari mulai bangun tidur, sahur sampai di malam hari. Maka orang yang menjaga selama 10 hari ya, terakhir di bulan Ramadan dengan amal soleh dan dia mengurangi maksiat, maka niscaya dia akan dipermudah oleh Allah untuk bisa mendapatkan itu. Maka kalau secara spesifik memang inna anzalna fi Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar itu dapat turun di malam hari. Memang kenapa? Karena di malam hari itu adalah waktu di mana seseorang itu untuk digunakan melaksanakan sholat malam tadi. Makanya yang istimewa itu ya di waktu-waktu yang sepertiga malam. Karena memang di dalam surat Az-Zariyat nanti bisa dibaca di antara ayat yang keberapa itu 16, 17, 18, 19 kalau nggak salah di situ. Itu memang di antaranya adalah qalilan minal laili ma yahjaun ya. Dan kemudian wabil asharihu yastaghfirun. Itu kan waktu-waktu yang istimewa dari ayat itu adalah waktu di sepertiga malam itu. Jadi memang utamanya di situ. Dan kalau pengen mendapatkan itu maka hendaknya menyempurnakan dari pagi sampai malam hari. Adapun kemudian ada yang milik saya fokus di malam hari boleh, tapi insya Allah kan Allah yang maha tahu. Dan kita kan tidak tahu, wah aku oleh Lailatul Qadar kita yang mampu. Karena kita tadi malam sholat malam. Kok bisa? Ya soalnya tadi malam pas sholat malam suasana itu kayak nggak ada angin, tidak panas, tidak dingin. Ya kayak oleh malam Lailatul Qadar. Ya nek oleh, karena bisa jadi dia sholatnya saat itu dia riak, pamer dan sebagainya. Maka yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengistiqomahkan dari mulai pagi sampai malam hari. Targetnya adalah lillahi ta'ala untuk bisa mengejar inna anzalna fi Lailatul Qadar tadi, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Jadi semampu kita sebenarnya. Dan kita tidak tahu nih, wah saya oleh Lailatul Qadar. Insya Allah yang maha tahu, yang paling tepat yang mana untuk kita itu. Yang penting kita adalah berproses untuk menjadi baik, memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Demikian. Lagi Bunda, monggo yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustadz, ini saya itu ditanya orang tentang Lailatul Qadar. Itu kan bertanya Bu, kalau yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kayak apa toh, sampai beliau itu cerita opo engko terus piye rasane dadi greng-greng atau gimana kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Saya sendiri memang belum tahu saat. Jadi ini saya tanyakan di sini, sebenarnya adakah ciri-ciri seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, itu saja Ustaz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri-cirinya? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kan seperti orang yang mendapatkan pahala dari Allah. Tidak kelihatan wujudnya, tapi dapat kita rasakan. Ya, tidak terlihat wujudnya, pahala itu kan tidak terlihat wujudnya, tapi kita dapat merasakan. Hidup yang barokah itu tidak bisa terlihat wujudnya, tapi kita bisa merasakan. Termasuk ketika orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak terlihat, tapi dia bisa merasakan. Bukan kemudian dari faktor alam, tidak. Tetapi hampir mirip dengan ketika orang bisa beribadah, dia mendapatkan pahala. Maka diantaranya adalah rasanya adalah munculnya ketenangan hati bagi orang yang mendapatkannya. Ketika beramal soleh, dia mendapatkan pahala, hidupnya barokah, dia merasakan kenikmatan dan ketenangan hati di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin
ibu-ibu semuanya pernah mengalami di saat beribadah, setelah itu dia merasakan kenyamanan yang luar biasa pasca ibadah itu. Perasaannya enak, ayam tentrem, nyaman di hati. Nah, kalau seandainya kita merasakan demikian, setelah beribadah kita merasakan kenyamanan di hati, keberkahan di hati, rasa senang di hati, ada semangat untuk berbuat baik, karena memang makna berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan semakin bertambah baik, semakin bertambah soleh, semakin bertambah untuk memperbanyak kualitas dan kuantitas amal solehnya. Maka dia bisa merasakan itu. Makanya kalau orang dapat Lailatul Qadar itu nggak bisa terlihat, aku Lailatul Qadar, piala Lailatul Qadar, tidak. Tapi dia bisa merasakan kenyamanan di hati dan ketenangan di hati, sebagaimana orang yang mendapatkan pahala dan keberkahan itu. Ya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Sudah cukup ya bunda-bunda? Sudah cukup, insya Allah sudah jelas. Apa ada lagi yang bertanya? Oh, ada lagi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya ingin bertanya, untuk perempuan yang haid, yang menstruasi begitu, apakah juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar Ustaz? Dimana kan kita tidak bisa membaca mushaf, sholat dan sebagainya. Mungkin saya ingin mengetahui apa yang bisa kami lakukan supaya juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar untuk bagi perempuan yang sedang menstruasi. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Bagi perempuan itu ada rukhsah atau ada keringanan, atau mungkin ada ketika dia ingin mendapatkan Lailatul Qadar lalu kemudian dia terhalang karena haid atau mungkin nifas, maka ini adalah bentuk keringanan dari Allah, ya. Artinya kalau normalnya kan biasanya antara 7, 6 atau 7 atau mungkin 8 hari gitu ya, maka dia masih ada kesempatan. Artinya kalau memang dia ingin mendapatkan Lailatul Qadar tapi karena ada halangan tertentu, Allah itu Maha Pemurah, maka dia bisa mencari amalan-amalan lain yang mungkin tidak menjadi halangan dia untuk untuk beribadah. Maka kalau misalnya kalau orang ingin dapat Lailatul Qadar kan biasanya sholat malam, ngaji Quran, ibadah dan sebagainya. Maka orang yang haid itu bisa mencari amaliyah yang itu tidak terhalangi secara syariat, yang itu boleh jadi dengan amal yang dilakukan itu bisa mendapatkan itu. Jadi Allah itu Maha Adil kok, misalnya Allah itu Maha Adil. Jadi kalau semisal ada orang yang terhalang karena sesuatu, maka dia bisa mengambil dari sisi yang lain, ya. Boleh jadi ketika dia haid tapi dia ngurusi anak-anaknya, atau dia ngurusi suaminya, atau dia melayani orang-orang yang sedang melakukan itikaf, maka amalannya itulah yang kemudian nanti insya Allah bisa menjadi pahala untuk dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar tidak spesifik hanya untuk orang-orang yang suci, tapi juga ada orang-orang yang mungkin karena terhalang, karena itu juga manusiawi. Maka dia bisa mencari amalan-amalan apa yang bisa dilakukan, yang itu dibolehkan secara syariat dengan kondisi ketika dia sedang haid itu. Nah, makanya insya Allah ada banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa dilakukan. Gitu ya Bunda. Alhamdulillah, insya Allah sudah terjawab semua ya tanya jawab kita. Nah, alhamdulillah sekali Allah itu maha baik, memberikan kita begitu banyak kesempatan ya bisa melakukan iktikaf. Ternyata di rumah juga boleh, bagi wanita yang sedang berhalangan juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Yang penting sekarang kita fokus ya bunda-bunda, fokus dan semangat mengejar malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini dengan ibadah-ibadah yang khusyuk begitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita menemukan malam Lailatul Qadar. Mohon doanya ya Ustaz ya. Alhamdulillah kajian sudah selesai. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Alwanto. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan ya, sehingga selalu dapat mampir ke Payaman, ke
Kita tutup ya bunda-bunda karena sudah siang. Kita tutup, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan Ustadz juga selamat sampai tujuan ya Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Mari bunda-bunda kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid Ismail Salasa. Allah